Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, apakah pintu neraka sudah terbuka setelah kematian Yesus? Tidak sepenuhnya. Setelah Yesus mati di kayu salib, suatu peristiwa ilahi yang mengguncang alam semesta terjadi. Tabir bait suci terbelah dua dari atas ke bawah, bukan oleh tangan manusia, tetapi oleh kuasa Allah sendiri. Sebagai simbol bahwa akses menuju hadiratnya kini terbuka lebar bagi semua orang yang percaya. Pintu surga dibuka karena korban Kristus telah sempurna. Namun apakah itu berarti pintu neraka juga terbuka? Belum. Inilah kebenaran yang sering diabaikan. Neraka, dalam pengertian tempat hukuman kekal, yaitu Gehenna, belum sepenuhnya aktif menerima jiwa-jiwa yang binasa. Mengapa? Karena rancangan Allah belum sepenuhnya digenapi. Masih ada satu titik klimaks dalam sejarah dunia yang akan menentukan segalanya, hari penghakiman terakhir. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali, semua orang mati akan dibangkitkan. Mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan akan masuk ke dalam hidup yang kekal, tetapi mereka yang tidak akan dilemparkan ke dalam lautan api. Wahyu pasal 20 ayat 14 dan 15. Dan pada saat itulah pintu neraka benar-benar terbuka. Inilah kebenaran yang mengejutkan banyak orang. Pintu surga telah dibuka oleh darah Yesus. Tapi pintu neraka seperti rahang api yang menanti masih ditahan oleh kemurahan Tuhan. Belum dibuka, bukan karena tidak nyata, tetapi karena Allah masih memberikan waktu. Waktu untuk bertobat, waktu untuk kembali, waktu untuk memohon belas kasihan, namun waktu itu tidak selamanya. Ketika waktu sudah genap, ketika cawan murka Tuhan penuh, maka neraka akan terbuka, bukan hanya bagi iblis dan malaikat-malaikatnya, tapi juga bagi setiap jiwa yang memilih untuk hidup tanpa Kristus. Inilah penantian universal umat manusia. Setiap jiwa sedang menunggu. Langit sedang menunggu, alam sedang menunggu, dan kita yang masih hidup dalam waktu yang sangat genting, waktu di mana masih ada kesempatan untuk berpaling kepada Allah. Suatu hari nanti, seluruh dunia akan berdiri di hadapan takhta putih yang besar. Tidak ada yang tersembunyi, semua akan dibuka, orang mati akan dibangkitkan, tubuh mereka akan disatukan kembali dengan roh mereka, dan mereka akan dihakimi menurut perbuatan mereka. Bagi orang percaya, itu adalah hari penuh kemuliaan. Tapi bagi yang menolak Kristus, itu adalah hari penghakiman yang mengerikan. Dan setelah pintu neraka itu dibuka, tidak ada yang bisa melarikan diri. Shalom saudara-saudari, terkasih dalam Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan sore ini. Saya percaya saudara semua telah melewati hari ini dalam penyertaan dan anugerah Tuhan yang besar. Mungkin ada di antara kita yang hari ini penuh sukacita, ada pula yang bergumul dengan kelelahan, tekanan, atau bahkan kesedihan. Tetapi sore ini, mari kita duduk diam sejenak di hadapan Tuhan, membuka hati dan pikiran, sebab firman Tuhan bukan hanya penghibur, tapi pedang yang membelah kegelapan, membongkar kepalsuan, dan menegakkan yang benar. Dalam setiap renungan ini, biarlah api hadiratnya membakar segala kelam, membangunkan hati yang tertidur, dan mengarahkan hidup kita kembali ke jalan yang dikehendakinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap napas, untuk kekuatan yang menopang kami ketika kami sudah tak mampu berdiri sendiri. Terima kasih karena ketika dunia tidak mengerti kami, Engkau tetap memeluk kami dengan kasih yang tidak bersyarat. Sore ini, kami datang dengan luka yang tak terlihat, dengan air mata yang tak sempat jatuh, dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Tapi kami tahu, satu-satunya tempat yang aman adalah hadapan-Mu. Bicaralah Tuhan, bukan hanya ke telinga kami, tapi ke hati yang paling dalam. Pulihkan yang remuk, kuatkan yang rapuh, dan rangkul setiap jiwa yang merasa sendiri. Kami butuh Engkau, kami rindu mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus, kami berserah dan membuka renungan ini. Amin.
Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, setelah kita merenungkan bersama pertanyaan besar, apakah pintu neraka sudah terbuka setelah kematian Yesus? Kita sampai pada satu kesimpulan penuh makna. Tabir bait suci terbelah dua dari atas ke bawah. Matius pasal 27 ayat 51. Tanda bahwa surga terbuka bagi siapa saja yang percaya. Tapi pintu neraka belum sepenuhnya dibuka. Tabir yang memisahkan manusia dari hadirat Allah kini tersingkap. Surga terbuka bukan hanya untuk segelintir orang, tetapi bagi siapa saja yang percaya kepada Yesus Kristus. Namun di sisi lain kita tidak boleh lupa bahwa pintu neraka, tempat hukuman kekal yang disebut sebagai lautan api dalam Wahyu, pasal 20 ayat 14 dan 15, belum sepenuhnya dibuka. Iblis dan malaikat-malaikatnya tahu bahwa mereka akan dilemparkan ke sana pada akhirnya. Matius pasal 25 ayat 41. Tetapi bagi umat manusia masih ada satu momen yang harus digenapi. Hari penghakiman atau disebut juga kiamat. Inilah yang sering diabaikan banyak orang. Kita hidup seakan-akan segalanya sudah selesai, seakan-akan tidak ada lagi penghakiman. Padahal Ibrani pasal 9 ayat 27 berkata, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ada garis akhir dalam hidup ini. Ada momen di mana waktu habis dan kesempatan berakhir. Saudara, saat ini kita hidup dalam masa penundaan murka Allah. Bukan karena Allah lemah, bukan karena neraka tidak nyata, tetapi karena kasih-Nya yang besar. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Inilah waktu anugerah, waktu yang tidak akan selamanya ada. Mungkin kita bertanya, kalau begitu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Jawabannya sederhana tapi dalam. Bertobat dan percaya sepenuh hati kepada Kristus. Mengapa? Karena ketika waktu habis, ketika pintu neraka benar-benar dibuka, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan kita kecuali Kristus sendiri. Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hari-hari yang kita jalani sekarang adalah hari-hari penuh kesempatan. Hari-hari untuk memeriksa hati kita. Apakah aku benar-benar hidup untuk Tuhan? Apakah aku sudah menyerahkan hidupku sepenuhnya kepada Yesus? Atau aku masih bermain-main dengan dosa, masih menunda-nunda untuk berubah, masih berpikir bahwa waktu akan selalu ada? Karena, percayalah, satu hari nanti seluruh dunia akan berdiri di hadapan takhta putih yang besar. Wahyu pasal 20 ayat 12 berkata, Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Tidak ada yang tersembunyi pada hari itu. Semua rahasia akan tersingkap, semua perbuatan akan diperiksa. Bagi orang percaya, itu adalah hari pengharapan. Roma pasal 8 ayat 1 berkata, Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tapi bagi mereka yang menolak Kristus, itu adalah hari yang penuh ketakutan, karena mereka akan dilemparkan ke dalam hukuman kekal. Sekarang kita berhenti sejenak dan membayangkan ini. Bagaimana jika hari itu tiba malam ini? Apakah aku siap berdiri di hadapan Allah? Apakah aku yakin namaku tertulis di dalam kitab kehidupan? Apakah aku sudah memanfaatkan waktu kemurahan ini dengan sungguh-sungguh? Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16 menasihati, Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita tidak bisa hidup santai,
menunda-nunda pertobatan, atau berpikir nanti-nanti saja. Hari ini adalah kesempatan, besok belum tentu. Mari kita gunakan waktu yang masih ada untuk memperdalam hubungan kita dengan Kristus, untuk meninggalkan dosa, untuk memperbaiki hubungan dengan sesama, untuk hidup dalam ketaatan. Karena saat penghakiman tiba, tidak ada lagi negosiasi, tidak ada lagi tawar-menawar, tidak ada lagi kesempatan kedua. Banyak orang berpikir, Tuhan itu baik. Pasti dia akan mengerti. Ya, Tuhan itu baik, tapi ia juga adil. Roma 2 ayat 5 dan 6 mengingatkan kita. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu untuk hari kemurkaan dan penyataan penghukuman Allah yang adil, yang akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jangan salah paham tentang kebaikan Tuhan. Kebaikannya diberikan supaya kita bertobat, bukan supaya kita terus tinggal dalam dosa. Saudara-saudari, aku ingin kita semua keluar dari renungan sore ini dengan hati yang gentar sekaligus penuh pengharapan. Gentar, karena kita menyadari betapa seriusnya kekekalan, tapi penuh pengharapan karena kita tahu bahwa kasih Allah selalu lebih besar daripada hukumannya bagi mereka yang mau bertobat. Sekaranglah waktunya kita sungguh-sungguh. Sekaranglah waktunya kita memperbaiki hidup kita. Sekaranglah waktunya kita memastikan bahwa kita berjalan dalam terang Kristus, bukan dalam kegelapan dunia ini. Suatu hari nanti ketika kita berdiri di hadapan takhta-Nya, biarlah kita ditemukan sebagai hamba-hamba yang setia, yang tidak takut, yang sudah memanfaatkan waktu kemurahan ini dengan baik. Biarlah kita mendengar suaranya berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Matius pasal 25 ayat 21. Saudara-saudari, pintu neraka itu belum terbuka, tapi waktu menuju ke sana terus berjalan. Pintu surga sudah terbuka, tapi hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya yang akan masuk. Kiranya kita semua memilih jalan yang benar, jalan yang menuju hidup kekal bersama Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepada-Nya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu, dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap,
Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami Tuhan, sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.